Sejarah memang mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang pilihan yang kita buat dalam hidup, termasuk dalam memilih pasangan. Terkadang kita baru menyadari pelajaran berharga ini ketika sudah terlambat. Kita mungkin merasa seperti berdiri di atas potensi kita sendiri, bertanya-tanya bagaimana kita bisa membiarkan diri kita terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dunia ini memang tidak selalu memberikan peringatan, dan kadang-kadang orang-orang terdekat kita juga tidak bisa memberitahu kita apa yang sebenarnya perlu kita ketahui. Namun ada pemikir seperti Machiavelli yang menawarkan pandangan yang tajam. Dia berpendapat bahwa di balik setiap pria yang menghadapi kesulitan, ada pilihan yang kurang tepat dalam hidupnya. Bukan karena takdir atau nasib buruk, melainkan karena wanita yang tidak cocok yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya. Sementara banyak orang berbicara tentang kesetiaan, cinta, dan kebahagiaan selamanya, Machiavelli mengajak kita untuk melihat kenyataan dengan lebih jujur. Secara umum, pria cenderung lebih melihat penampilan daripada kenyataan yang ada. Kita semua memiliki mata, tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas. Ingatlah, kita di sini bukan untuk sekadar bersenang-senang, tetapi untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Terkadang kita perlu berani mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit untuk didengar. Di dunia ini ada dua tipe wanita, yang membawa keuntungan dan yang membawa kerugian. Tidak ada banyak pilihan di antara keduanya. Dengan memilih pasangan yang tepat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Namun jika kita memilih yang salah, kita mungkin akan merasakan dampaknya yang negatif. Kenyataannya, banyak wanita saat ini yang tahu cara tampil menarik dan bermanfaat, meskipun sebenarnya mereka mungkin tidak memberikan dukungan yang kita butuhkan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Menyadari hal ini bisa membantu kita menghindari masalah di masa depan dan menjalani hidup yang lebih baik. Ini bukan tentang kebencian atau perang. Ini tentang strategi yang bijak. Seperti yang diajarkan Machiavelli, orang yang berusaha menipu pasti akan menemukan seseorang yang mau tertipu. Biasanya orang itu adalah mereka yang kurang berpikir sebelum merasakan. Jadi inilah nasihat pertama untuk kamu. Jangan pernah memilih hanya berdasarkan penampilan. Tidak pernah. Mungkin dia adalah wanita tercantik yang pernah kamu lihat, tetapi jika pikirannya kosong, nilai-nilai yang dianutnya tidak baik, dan kesetiaannya bisa dibeli, maka dia bukanlah seorang ratu. Seperti melihat racun yang terlihat menarik, Machiavelli pernah berkata, "Semua orang melihat apa yang tampak dari Anda, hanya sedikit yang benar-benar mengenal siapa Anda." Apakah kamu mendengarkan? Hanya sedikit yang berani melihat lebih dalam dari kecantikan fisik. Namun pria yang bijaksana akan melihat lebih jauh. Dia akan memperhatikan pola perilaku wanita, pilihan-pilihannya, kesetiaannya, dan rasa hormatnya terhadap disiplin. Dia akan mencermati bagaimana wanita itu berperilaku ketika tidak ada orang lain, bagaimana dia berbicara tentang orang-orang yang tidak ada di dekatnya, dan bagaimana dia memperlakukan pelayan, keluarganya, dan dirinya sendiri. Karena seringkali pria yang kehilangan segalanya adalah mereka yang mengabaikan sinyal-sinyal kecil ini. Menemukan wanita yang bermanfaat bukanlah hal yang mudah. Kamu harus memilih dengan bijak, mengujinya, dan mengamatinya seperti seorang jenderal yang mempelajari medan sebelum berperang. Seperti yang ditulis Machiavelli, orang bijak melakukan sekaligus apa yang akhirnya dilakukan orang bodoh. Jadi berhentilah menjadi orang yang bodoh yang menunggu hingga terjebak. Ingatlah, kamu tidak akan bisa mengeluh nanti jika kamu mengabaikan peringatan ini sekarang. Dan izinkan saya memberitahu Anda perintah kedua. Jangan pernah memilih wanita yang tidak menghormati otoritas laki-laki. Periode. Jika dia melihat kekuatan Anda sebagai ancaman bukan tempat berlindung, tinggalkanlah. Jika dia bersaing dengan kepemimpinan Anda alih-alih memujinya, tinggalkan saja.
Jika dia menantang visi Anda tetapi tidak menawarkan kebijaksanaan, tinggalkan saja. Karena wanita yang tidak bisa menghormati tatanan maskulin akan mengubah hidup Anda menjadi kekacauan feminin. Seperti inilah jatuhnya raja. Seperti inilah warisan mati. Anda tidak di sini untuk menyelamatkannya. Anda tidak di sini untuk memperbaikinya. Anda di sini untuk membangun. Dan pembangunan memerlukan keselarasan, bukan pertentangan. Machiavelli memperingatkan bahwa orang-orang yang gagal mengamankan kekuasaan mereka akan segera menjadi budak dari kekuatan yang pernah mereka coba jinakkan. Anda pikir Anda bisa menangani dramanya. Anda pikir Anda bisa mengatasi rasa tidak hormatnya. Anda pikir cinta akan memperbaikinya. Tidak, tidak akan. Karena dia mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda sudah memilihnya. Dan sekarang dia memegang kekuasaan yang Anda serahkan seperti orang bodoh. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang Anda negosiasikan dalam suatu hubungan. Anda memilikinya atau kehilangannya. Dan kebanyakan pria dalam keputusasaan mereka untuk dicintai menyerahkan kekuasaan mereka yang dibalut dengan kata-kata manis, seperti kompromi, pengertian, dan kemitraan. Kata-kata yang mulia, kebohongan yang indah. Machiavelli kejam dalam mengungkap fantasi ini. Jauh lebih aman untuk ditakuti daripada dicintai jika Anda harus memilih antara keduanya. Anda mendengarnya? Jika Anda harus memilih karena di dunia nyata cinta tanpa rasa hormat adalah perbudakan dengan senyuman, dan laki-laki yang membiarkan seorang wanita memerintahnya atas nama perdamaian, tidak ada bedanya dengan raja boneka yang mengenakan mahkota terbuat dari timah, sementara kerajaannya membusuk di balik pintu tertutup. Jika Anda ingin tahu siapa dia sebenarnya, perhatikan reaksinya terhadap batasan Anda. Katakan tidak padanya. Perhatikan bagaimana dia merespons. Putuskan aksesnya terhadap waktu Anda, uang Anda, perhatian Anda. Dengarkan keheningan yang terjadi setelahnya. Akankah dia menghargai jarak Anda? Atau apakah dia akan memanipulasi Anda kembali dengan air mata, rasa bersalah, dan janji-janji kosong? Anda lihat, kebanyakan wanita masa kini telah dilatih oleh masyarakat yang lemah untuk percaya bahwa pria ada untuk melayani nafsu emosional mereka yang tak ada habisnya. Dan sebagian besar pria yang putus asa untuk menjaga perdamaian berlutut. Namun Anda bukanlah kebanyakan pria. Tidak setelah ini. Perintah ketiga Anda adalah ini. Perhatikan cara dia mengatasi kebosanan. Karena setiap wanita menunjukkan perilaku terbaiknya saat dia dihibur, saat dia menerima hadiah, saat perhatiannya tak ada habisnya. Namun kebosanan adalah saat karakter sejati terungkap. Apakah dia menciptakan nilai dalam keheningan? Atau apakah dia mencari kekacauan untuk merasa hidup? Apakah dia duduk dengan sabar atau dia memulai pertengkaran kecil hanya untuk merasa penting lagi? Karena wanita yang tidak bisa mengendalikan emosinya saat bosan akan menghancurkan hidup Anda saat cobaan yang sesungguhnya dimulai. Anda menginginkan wanita yang membawa kedamaian, bukan bom waktu yang meledak setiap kali kenyataan menjadi sunyi. Dan kemudian ada kebohongan yang telah Anda dengar sepanjang hidup Anda, bahwa jumlah korban yang banyak tidak menjadi masalah, bahwa masa lalunya bukan urusan Anda, bahwa Anda tidak aman jika Anda peduli. Machiavelli akan menertawakan Anda. Janji yang diberikan merupakan suatu kebutuhan di masa lalu. Kata patah merupakan suatu keharusan saat ini. Pria masa kini telah ditipu dengan mempercayai bahwa sejarah seorang wanita tidak berdampak pada kesetiaannya. Namun sejarah adalah satu-satunya prediktor yang Anda miliki. Seorang wanita yang pernah mengkhianati orang lain sebelum Anda tidak akan memulai hidup baru bersama Anda. Dia sedang mengasah pisaunya sementara Anda melihat ke arah lain. Perhatikan masa lalunya karena ia sedang menguak masa depan Anda. Perintah keempat, jangan pernah berinvestasi pada wanita yang nilai-nilainya tidak Anda anut. Anda seorang pria dengan visi.
atau setidaknya seharusnya begitu. Dan laki-laki yang punya visi tidak akan menikah dengan nafsu. Dia selaras dengan misi Anda. Jika dia mengejek kedisiplinan Anda, jika dia memutar matanya melihat ambisi Anda, jika dia lebih peduli dengan media sosial daripada warisan Anda, tinggalkan saja. Saya tidak peduli betapa cantiknya penampilannya dalam gaun. Saya tidak peduli betapa manisnya suaranya saat menginginkan sesuatu. Karena inilah kebenaran yang Anda tolak untuk ditelan. Wanita yang salah akan mengorbankan takdir Anda. Dan tidak ada jumlah kesenangan yang sebanding dengan kuburan potensi Anda. Dan akhirnya, inilah perintahnya. Tak seorang pun mau mendengar, tetapi setiap orang harus patuh. Jika dia tidak takut kehilangan Anda, dia tidak akan pernah benar-benar menghargai Anda. Itulah hukum terdingin dari semuanya. Wanita yang percaya Anda akan selalu ada, tak peduli apapun. Tak peduli seberapa jauh dia tidak menghormati Anda. Tak peduli seberapa banyak dia berhenti memberi nilai tambah. Wanita itu perlahan akan mulai membenci Anda. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak memerlukan biaya maka tidak ada nilainya. Dan Machiavelli mengetahui hal ini lebih dari siapapun. Pria sebaiknya dibelai atau diremas. Dan wanita pada dasarnya akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Jika dia tidak bisa kehilangan Anda, dia akan menghancurkan Anda. Jika dia takut kehilangan Anda, dia akan bangkit menemuinya. Laki-laki yang ditakuti tidaklah kejam. Mereka dihormati karena ketidakhadiran mereka berarti sesuatu. Jadi berhentilah bersikap begitu tersedia. Berhentilah memberi penghargaan atas perilaku buruk dengan lebih banyak perhatian. Berhentilah mengemis sisa-sisa ketika Anda seharusnya menuntut kesetiaan. Orang yang bersedia pergi, dialah yang memiliki kekuasaan. Selalu dan akan selalu begitu. Sangat mudah untuk mengajarkan kebenaran ini. Jauh lebih sulit menjalaninya karena untuk menjalaninya, Anda harus terlebih dulu membunuh si bodoh di dalam diri Anda. Si bodoh yang romantis, si bodoh yang putus asa, bocah lelaki yang masih percaya bahwa cinta saja dapat menaklukkan sifat wanita. Anda telah dilatih untuk berpikir bahwa ketulusan Anda akan menyelamatkan Anda, bahwa kesetiaan Anda akan mengubahnya, bahwa pengabdian Anda akan membuatnya bertahan. Tidak akan. Inilah mengapa banyak pria yang patah hati saat ini. Bukan oleh wanita, tetapi oleh ilusi mereka sendiri tentang wanita. Machiavelli bersikap tidak kenal ampun terhadap laki-laki yang menolak menghadapi kenyataan. Pria didorong oleh dua dorongan utama, entah karena cinta atau karena ketakutan. Dan jangan salah, rasa takut memiliki kekuatan lebih besar daripada cinta. Selalu begitu dan akan selalu begitu. Wanita yang tidak bisa Anda tinggalkan adalah wanita yang memilikimu dan dia tahu itu. Perhatikan betapa berbedanya seorang wanita memperlakukan pria yang ia tahu bisa ia kehilangan. Nada suaranya melembut, kesetiaannya semakin tajam, kekacauannya menyusut. Tetapi laki-laki yang membuat dirinya selalu tersedia, dia mendapatkan yang sebaliknya. Dia menjadi semakin dingin, dia tumbuh lebih berani. Dia mengujinya bukan karena dia jahat, tetapi karena sifat wanita tidak mempercayai apa yang tidak dihormatinya. Dan orang yang menolak melindungi nilainya bukanlah orang yang layak diikuti. Izinkan saya memberi Anda langkah yang paling diabaikan dari semuanya. Perhatikan hubungannya dengan pria lain, bukan hanya mantannya, bukan hanya teman prianya. Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang pria secara umum. Apakah dia mengagumi kekuatan maskulin atau apakah dia mengejeknya? Apakah dia memuji ayahnya, saudara laki-lakinya, mentornya? Atau apakah dia membawa kepahitan, kebencian, dan sarkasme terhadap pria yang telah memimpin sebelum Anda? Karena inilah kebenarannya. Seorang wanita yang diam-diam membenci pria tidak akan pernah sepenuhnya tunduk kepada Anda. Dia mungkin bersikap manis pada awalnya, tetapi kepahitannya akan muncul. Itu selalu terjadi.
Dan ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa Anda menikahi seorang pesaing, bukan seorang pendamping. Machiavelli menulis, janji yang diberikan adalah kebutuhan masa lalu. Kata patah merupakan suatu keharusan saat ini. Perkataannya tidak berarti apa-apa jika polanya tidak selaras. Jangan menikahi potensi. Jangan berinvestasi pada janji. Berinvestasilah dalam pola. Jika hidupnya sebelum Anda kacau, tidak akan serta-merta menjadi damai bersamamu. Kalau sebelum Anda dia malas-malasan, tidak akan serta-merta dia disiplin kalau di dekat Anda. Anda tidak terkecuali. Anda adalah orang bodoh berikutnya jika mengabaikan apa yang ada di depan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa kebanyakan pria mengabaikan semua ini. Karena jauh di lubuk hati Anda ingin percaya bahwa Andalah orang yang dapat mengubahnya. Anda pikir cinta Anda istimewa. Anda pikir kesabaran Anda akhirnya akan memecahkan kode tersebut. Anda pikir jika Anda tinggal cukup lama, dia akan bangun suatu hari dan menyadari bahwa Anda adalah hadiahnya. Dia tidak akan melakukannya. Anda bukan ayahnya. Anda bukan terapisnya. Anda bukan Tuhannya. Anda seorang pria dan waktu pria adalah hidupnya. Setiap menit yang Anda sia-siakan dalam mencoba mengubah seorang wanita yang menolak berubah adalah menit yang Anda rampas dari diri Anda di masa depan. Machiavelli mengatakan yang terbaik. Orang bijak segera melakukan apa yang akhirnya dilakukan oleh orang bodoh. Dan setiap detik Anda menunda memutuskan hubungan dengan wanita yang salah, Anda hidup sebagai orang bodoh. Inilah sesuatu yang tidak akan Anda dengar dalam video motivasi manapun. Tidak ada satupun wanita di bumi ini yang menjadi tujuan Anda. Tidak satupun. Tujuan Anda adalah misi Anda, disiplin Anda, kerajaan Anda. Seorang wanita bisa menjadi aset untuk tujuan itu atau dia menjadi beban. Dan kebanyakan pria membalik persamaan ini. Mereka menjadikan wanita sebagai tujuan, pusat, alasan mereka bangun di pagi hari. Dan ketika dia merasakannya, dia kehilangan rasa hormat padanya. Mengapa? Karena wanita tidak percaya pada pria yang ada di sekitar mereka. Wanita mempercayai pria yang hanya mengutamakan misi mereka. Inilah sebabnya mengapa wanita yang sama yang tidak menghormati satu pria akan memuja pria lain. Bedanya bukan pada wanitanya. Perbedaannya terletak pada bentuk tubuh pria tersebut. Jadi, inilah pelajaran brutal Anda berikutnya. Jangan pernah memilih wanita yang tidak bisa berkembang saat Anda tidak ada. Anda ingin tahu siapa dia sebenarnya? Mundur. Perhatikan bagaimana dia hidup tanpamu. Apakah dia runtuh dalam kekacauan atau apakah dia bangkit dalam kedisiplinan? Wanita yang menuntut perhatian terus-menerus, validasi terus-menerus, pengasuhan terus-menerus, dialah yang akan menjadi penyebab kematianmu. Namun wanita yang bertambah banyak saat Anda tidak ada, yang tetap bertahan saat Anda tiada, yang menghargai misi bahkan saat Anda tidak melihat, itulah wanita yang layak dipertahankan. Machiavelli memperingatkan bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai jika Anda tidak bisa menjadi keduanya. Dan dalam hubungan ini berarti satu hal, Anda harus bersedia membuatnya tidak nyaman atas nama standar Anda. Jika dia melewati batas, Anda segera menegurnya. Jika dia tidak menghargai waktu Anda mencabutnya. Jika dia menguji kekuatan Anda, tunjukkan padanya jalan keluar bukan karena Anda kejam, tetapi karena Anda seorang pria yang melindungi kerajaan yang sedang Anda bangun. Jika Anda membungkuk sekali, Anda akan membungkuk selamanya. Dan dia tahu ini, berikut perintah berikutnya. Pilihlah wanita yang kehadirannya memperkuat kedisiplinan Anda, bukan melemahkannya. Seorang wanita yang mendorong kemalasan Anda, yang menggodamu untuk bolos ke pusat kebugaran, yang tertawa saat Anda berkata tidak pada hal-hal yang mengganggu. Wanita itu sedang mempersiapkan Anda untuk kegagalan. Dia mungkin tersenyum saat melakukannya. Dia mungkin menyebutnya cinta, tapi itu pengkhianatan karena wanita sejati, wanita yang bermanfaat adalah sekutu Anda dalam kedisiplinan. Dia mengasah Anda.
Dia menantang Anda untuk bangkit lebih tinggi. Dia menepati janji Anda. Dia tidak memintamu untuk tetap bersikap lembut. Dia menantang Anda untuk tetap tajam. Dan inilah perintah terakhir. Uji kesetiaannya saat Anda tidak ada, sebelum Anda mempercayainya saat Anda hadir. Wanita manapun bisa bertingkah benar saat Anda melihatnya. Ujian sesungguhnya adalah siapa dia nantinya saat Anda tiada. Apakah dia menjaga nama baik Anda tetap bersih saat Anda tidak ada di ruangan itu? Apakah dia menolak perhatian pria lain tanpa Anda harus mengawasinya? Apakah dia hidup sesuai standar Anda padahal tidak ada imbalan atas perbuatannya? Atau apakah dia hanyut saat Anda berpaling? Karena wanita yang tidak bisa dipercaya saat Anda tiada adalah wanita yang akan mengkhianati Anda saat Anda sedang dalam kondisi terlemah. Jangan meminta maaf karena menetapkan standar yang tinggi. Jangan minta maaf karena pergi saat dia gagal menemui mereka. Anda tidak di sini untuk menetap. Anda tidak ada di sini untuk mempertaruhkan masa depan Anda. Anda di sini untuk membangun. Dan jika dia tidak bisa membangun bersamamu, dia akan merobohkanmu. Bukan karena dia jahat, tetapi karena itu adalah hukum alam. Machiavelli memperingatkan para penguasa untuk membentengi kota-kota mereka, mengamankan gerbang-gerbang mereka dan mengendalikan perbatasan-perbatasan mereka. Mengapa? Karena kerajaan akan runtuh saat orang luar memperoleh akses tanpa kendali terhadap apa yang seharusnya dilindungi. Dan engkau, saudaraku, adalah sebuah kerajaan. Waktu Anda, tenaga Anda, sumber daya Anda, tujuan Anda, semuanya adalah benteng Anda. Jagalah mereka seolah hidupmu bergantung padanya, karena memang begitu. Dan sekarang Anda harus memahami permainan terakhir yang dimainkan melawan Anda. Ilusi pilihan yang tak terbatas. Masyarakat modern telah menjual kebohongan kepada Anda bahwa wanita ada di mana-mana, bahwa Anda harus terus menggeser, terus mengejar, terus menurunkan standar Anda karena selalu ada wanita lain yang datang. Namun Machiavelli tahu lebih baik. Laki-laki lebih suka melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan warisan. Dan tidak ada yang membuat seorang pria bangkrut lebih cepat daripada mengejar wanita yang tidak membawa apapun selain utang bagi pikiran, jiwa, dan masa depannya. Kebenarannya adalah ini. Kebanyakan wanita saat ini tidak layak untuk dipilih. Dan jauh di lubuk hati Anda mengetahuinya. Anda merasakannya. Anda melihatnya. Anda mengalaminya setiap kali membuka ponsel dan melihat wanita bersaing untuk mendapatkan like tetapi tidak untuk warisan. Wanita yang tampil untuk orang asing tetapi menolak tampil sebagai pasangan yang layak bagi pria yang memiliki misi. Namun Anda terus berkata pada diri sendiri untuk berdamai, untuk berkompromi, untuk bertoleransi. Mengapa? Karena Anda takut sendirian. Namun inilah pukulan terakhir yang harus Anda terima. Lebih baik sendiri daripada dengan wanita yang salah. Karena wanita yang salah tidak hanya akan membuang-buang waktu Anda. Dia akan melucuti hal yang membuat Anda menjadi seorang pria. Keunggulan Anda, kejelasan Anda, tujuan Anda. Lihat sekeliling. Lihatlah pria-pria yang pernah Anda kagumi, yang jatuh ke pelukan wanita yang tidak pernah benar-benar menghormati mereka. Lihatlah wajah mereka sekarang lelah, terkuras, terdiam. Itulah masa depan Anda jika Anda mengabaikan pesan ini. Disitulah kau akan berakhir jika kau mengorbankan prinsip demi kenyamanan. Sebab, saat Anda menghibur wanita yang salah, wanita yang tepat sedang berjalan melewatimu, melihatmu merendahkan dirimu sendiri, melihatmu mengecilkan standarmu, melihatmu menjual masa depanmu hanya untuk perhatian sementara. Anda harus menjadi lelaki yang rela menanggung kesendirian karena menanti wanita yang tepat, daripada harus tunduk pada kenyamanan wanita yang salah. Machiavelli mengajarkan para penguasa untuk mengorbankan jalan yang mudah demi jalan kekuasaan. Tujuan membenarkan cara dan tujuan bagi Anda adalah warisan Anda, kedamaian Anda, tujuan Anda. Artinya seleksi yang kejam dan disiplin.
Karena setiap wanita yang Anda izinkan masuk dalam hidup Anda, entah sedang mengasah pedang Anda atau menumpulkan ketajaman Anda. Tidak ada wanita yang netral, tidak ada pilihan yang tidak berbahaya. Wanita yang Anda pilih akan melipat gandakan kehidupan Anda atau melipat gandakan kesengsaraan Anda. Dia akan menyiramkan bahan bakar ke api Anda atau menguras setiap tetes ambisi Anda. Dia akan berdiri di samping Anda seperti benteng atau mencabik-cabik Anda seperti musuh yang diam di dalam gerbang Anda. Ini bukan paranoia, ini adalah realitas sejarah. Raja-raja jatuh bukan karena pasukannya, melainkan karena wanita yang paling mereka percaya. Orang-orang hebat telah direduksi menjadi tidak berarti. Bukan oleh musuh-musuh mereka, melainkan oleh wanita yang mereka izinkan masuk ke ranjang mereka, ke dalam pikiran mereka, ke dalam kerajaan mereka. Dan izinkan saya menceritakan ironi yang brutal. Wanita yang gagal Anda pilih dengan bijak akan menjadi wanita yang akan Anda habiskan seumur hidup Anda untuk menjelaskannya kepada orang lain. Anda akan memberitahu teman-teman Anda bahwa Anda tidak tahu. Anda akan menceritakan kepada keluarga Anda bahwa itu baru saja terjadi. Anda akan berkata pada diri sendiri bahwa itu tidak seburuk itu. Namun jauh di lubuk hati Anda akan mengetahuinya. Anda akan tahu bahwa Anda melihat tandanya. Anda akan tahu bahwa Anda mendengar pesan ini dan mengabaikannya. Dan ketika kerajaan Anda terbakar, tak seorang pun akan datang memadamkan apinya karena tak seorang pun dapat menyelamatkan seseorang dari kepengecutannya sendiri. Machiavelli tidak menulis untuk pria yang ingin disukai. Dia menulis untuk orang-orang yang ingin menang. Dan jika Anda benar-benar ingin menang, jika Anda benar-benar ingin membangun kehidupan yang layak dipertahankan, maka Anda harus memilih seperti seorang penguasa, bukan seperti orang bodoh. Anda harus menguji seperti seorang raja, bukan seperti seorang pengemis. Anda harus bersiap untuk pergi, bukan karena Anda kedinginan, tetapi karena misi Anda terlalu besar. Tujuan Anda terlalu berharga dan waktu Anda terlalu terbatas untuk disia-siakan pada siapapun yang tidak melipat gandakan apa yang sedang Anda bangun. Dan kini Anda berdiri di tepi sebuah keputusan yang akan mendefinisikan Anda. Bukan sekadar sebagai seorang pria, melainkan sebagai pembangun warisan atau sebagai korban kelemahan yang terlupakan berikutnya. Anda telah mendengar peringatannya. Anda merasakan kebenaran membara di dada Anda. Anda tahu tanpa keraguan bahwa masa depan Anda bergantung pada bagaimana Anda memilih wanita di samping Anda. Tidak besok, tidak tahun depan, tetapi sekarang juga. Sebab saat Anda menurunkan standar Anda, saat Anda mengabaikan apa yang Anda dengar malam ini, saat Anda lebih mementingkan hiburan daripada keselarasan, Anda menyetel pengatur waktu untuk kehancuran Anda sendiri. Saya di sini bukan untuk menghibur Anda, saya di sini untuk membangunkan Anda. Karena kenyamananlah yang membawa Anda ke sini. Kenyamanan adalah apa yang membuat Anda menoleransi apa yang seharusnya tidak dapat diterima. Kenyamananlah yang mengubah raja menjadi pengemis, prajurit menjadi pelayan, visioner menjadi orang terlupakan yang berkata pada diri sendiri bahwa semuanya akan membaik, sementara jauh di lubuk hatinya tahu hal itu tidak akan pernah terjadi. Tidak dengan dia, tidak dengan wanita seperti itu. Dan inilah hukum terakhir yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda. Anda tidak akan bangkit hanya karena beruntung bersama wanita. Anda bangkit dengan bersikap kejam terhadap standar-standar Anda. Dunia tidak akan memuji Anda atas hal ini. Anda tidak akan dirayakan. Anda akan diejek. Mereka akan menyebut Anda kasar. Mereka akan menyebut Anda kejam. Tetapi orang yang berdiri sendiri dengan kedamaian lebih kaya daripada orang yang berdiri dikelilingi kekacauan yang menyamar sebagai cinta. Tentukan pilihan Anda. Jika pesan ini menusuk dada Anda, jika ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda, jika Anda akhirnya paham apa yang tak seorang pun berani katakan kepada Anda, maka janganlah beranjak dari sana. Ambil tindakan.
Sukai video ini sekarang. Bagikan dengan pria yang Anda sayangi karena Anda tahu mereka juga perlu mendengarnya. Berlanggananlah ke saluran ini untuk mendapatkan kebenaran yang lebih brutal dan tanpa penyesalan yang tidak akan Anda dengar dimanapun. Dan jika Anda percaya pada misi ini, jika Anda ingin membantu menyebarkan pesan ini kepada pria di seluruh dunia yang masih tertidur, dukung saluran ini melalui tautan dalam deskripsi. Karena ini bukan sekadar konten, ini adalah sebuah gerakan, ini adalah perang untuk masa depan manusia, dan mereka yang menolak untuk bangun akan menjadi orang-orang yang menceritakan kisah tentang apa yang telah hilang dari mereka. Saat Anda sedang membangun kehidupan, mereka tidak akan pernah menyentuhnya. Tentukan pilihan Anda dan buatlah sekarang.